Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan merekomendasikan penggunaan roller yang cocok buat motor PCX 150 ya. Bagus buat stop and go, tanjakan, dan tarikan. Tentunya meningkatkan akselerasi ya teman-teman. Nah, sekaligus saya akan mentutorialkan cara bongkar pasangnya buat teman-teman pemulanya. Jadi kita cukup sediakan kunci T8, kunci L5, kemudian kunci ring pas ya. Nah, jadi kita nggak perlu bongkar bagian cover bawah ini ya, jadi langsung saja kita todong. Nah, udah kita lepas. Nah, kita lepaskan, kemudian klipnya kita lepaskan dulu. Nah, kita tekan aja dari belakang. Setelah itu tinggal ulur kabelnya ke bawah. Nah, si cover tutup CVT udah bisa kita lepas. Kemudian yang di sini bautnya kita buka aja menggunakan kunci ring ya, tapi kunci ringnya yang bagus karena cuman ada satu yang nggak bisa pakai kunci T. Nah, di bagian sini tinggal kita lepaskan menggunakan kunci ring pas ataupun pakai kunci sok, tapi nanti harus pakai tang jepit ya. Oke, setelah terlepas kita lepaskan aja semua baut-bautnya ya menggunakan kunci 8T semuanya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah lepas tinggal kita tarik saja. Nah, masih bersih ya karena ini masih 1000 km ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya impact bisa kita gunakan tracker seperti ini ya untuk membuka mangkok, kemudian mur, puli depan. Nah, kita gunakan kunci 19, kita tahan, injak aja trackernya ke bawah pakai pipa sok ya supaya lebih mudah. Tinggal kita kendorkan. Nah, udah terlepas. Nah, kita cek semua ya. Kampas ganda napak ya, udah napak. Di mangkoknya pun udah napak-napak. Ini baru 1000 km udah napak sempurna ya. Tuh, jadi si kampas gandanya sudah menapak sempurna ke mangkoknya. Kemudian yang depan juga sama. Nah, kita tahan seperti ini ya menggunakan tracker. Saya menggunakan bantuan pipa sok. Nah, saya bisa pakai impact, cuman kan buat teman-teman yang belum punya impact agak kesulitan ya. Jadi bisa pakai tracker, murah kok, tracker paling 70.000 udah dapat. Nah, kemudian kita lepaskan menggunakan kunci 22 seperti ini. Nah, setelah itu kita lepaskan ya semuanya. Kemudian panbelnya kita lepaskan, roller kita lepaskan. Nah, dan untuk slidernya saya menggunakan SRP ya teman-teman, dan rollernya masih menggunakan BRT yang 16 gram ya. Tuh, 16 gram. Nah, kemudian di bagian slider SRP ini menurut saya kurang rekomendasi ya. Gak cocok buat 160 untuk PCX karena masih ada oblak dan longgar. Tuh, masa baru segini udah oblak ya. Jadi saya mau ganti lagi pakai yang originalnya. Tuh, kalau yang originalnya masih presisi ya, masih seret dan nggak ada oblak tuh, atas bawah nggak ada oblak, sedangkan yang SRP itu ada oblak tuh. Nah, jadi kurang cocok, mungkin belum cocok buat PCX 160 dari SRP ya. Jadi saya ganti aja menggunakan yang originalnya lagi karena yang originalnya pun masih bagus. Nanti yang itu mah saya jual lagi aja lah ke owner Vario 150 karena sama itu kalau Vario 150 mah. Nah, ini buat yang butuh aja. Nah, ini padahal buat PCX ya, tapi menurut saya kurang cocok. Saya sayang soalnya saya beli 50.000 kalau nggak dipakai. Saya jajal seperti ini dan hasilnya kurang rekomendasi. Oke, kemudian untuk rollernya di sini saya masih menggunakan yang 16 gram ya. Meskipun saya udah pernah coba ataupun jajal menggunakan yang lain. Nah, kemudian ini yang orinya 19 gram ya. Nah, saya ganti menjadi 16 gram. Cocok banget pokoknya 16 gram ya. Meskipun saya sebelumnya udah pernah jajal 18-12 gram ya. 18-12 disilang, kemudian saya pakai 15 gram rata. Kalau menurut saya kurang cocok lah. Enakan yang pas itu, yang paling pas itu di 16 gram menurut saya. 15 gram boleh lah, boleh. Tapi menurut saya yang paling enak di 16 gram. Kemudian ini punya spin dan motor Vario 125 ya, yang 18 gram dan 12 gram. Yang putih Suzuki spin, yang hitam itu Vario 125, cocok, bisa digunakan ya. Cuman beratnya beda. Kalau Vario 150 yang ori itu 18 gram, kalau Suzuki spin 12 gram. Saya juga udah pernah jajal. Enak sih buat akselerasi, cuman ada kurang mantep buat harian mah. Jadi ada sedikit gerung kalau 18/12.
Nah, untuk bagian puli-pulinya masih bersih ya, cukup kita lap saja, kita bersihkan. Kalau misalkan teman-teman udah kotor banget bisa pakai bensin, tapi kalau kampas ganda jangan dicuci pakai bensin, cukup disemprot aja ataupun dilap ya. Nah, kemudian di bagian rumah lolernya di sini ada sedikit kasar ya, tidak halus teman-teman. Terus sedikit karadak ya, kalau bahasa Sundanya mah karadak. Sebenarnya ini bakalan membuat si loler jadi kurang licin nih, soalnya permukaannya itu kasar. Tapi mungkin lama kelamaan nanti juga bakalan halus sendiri. Oke teman-teman, nah di sini saya pakai roller 16 gram lagi ya. Karena yang paling cocok itu menurut saya ya 16 gram rata udah di motor PCX 160, karena saya udah jajal beberapa kali ya. Menurut saya yang paling pas itu yang 16 gram. Tapi tergantung teman-teman, pokoknya semakin berat roller semakin ringan maka semakin bagus buat akselerasi. Cuman minusnya pasti ada gerung ataupun kurang, atasannya kurang ya. Nah, kemudian di bagian bosnya kita kasih gemuk, minta sedikit ya dari bagian puli sekondari. Nah, sedikit aja, nggak apa-apa, nggak perlu beli template baru. Nah, seperti ini, cukup sedikit aja, asal oles. Kemudian tinggal kita pasang lagi tutupnya ya. Nah, pastikan jangan ada yang kocak. Nah, dan tadi ya pemasangan roller itu berlawanan arah jarum jam ya, semua untuk bagian teflonnya. Tinggal kita pasangkan lagi aja bagian rumah rollernya seperti ini. Nah, posisikan panbelnya ke bagian depan dulu ya. Kode panbel K1Z ya teman-teman. Nah, kedepanin supaya saat pengencangan kipas itu tidak kejepit panbelnya. Jadi pengencangannya pun lebih sempurna. Pasang kipas, pasang ring, kemudian murnya ya. Nah, jadi buat teman-teman ataupun ownernya pasti bisa lah buka sendiri di rumah ya. Bersih-bersih CVT mah gampang ya. Kemudian di sini saya menggunakan kunci torsi. Saya torsi di angka 62 Nm karena banyak kasus mur PCX 160 banyak yang kendor. Itu entah kenapa, padahal di pabrik pakai kunci torsi. Kalau standarnya kan 60. Nah, saya tambahin 2 Nm supaya nggak terjadi kendor. Karena ini 160 cc ya. Oke, tinggal kita gunakan trackernya lagi seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan. Kalau ke teman-teman nggak punya kunci torsi juga nggak apa-apa, yang penting pakai perasaan ngencenginya ya, jangan kekencangan, jangan terlalu kendor. Oke, setelah itu tinggal kita lumasi bearing-bearingnya, minta sedikit bagian dalam. Nah, cukup di bagian bearing-bearingnya saja, kemudian di as-asnya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak kalau di bagian asnya. Kemudian lap lagi tangannya, jangan ada gemuk yang nempel di bagian puli ya. Nah, jangan nempel di sini. Oke, tinggal kita pasang seperti ini, kita tekan panbelnya. Kemudian pulinya tarik ke belakang seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan. Mudah kan ya? Kemudian tinggal kita pasang bagian mangkok, kemudian ring, kemudian mur ya. Tuh marking-markingnya pun masih ada ya, marking pengencangan ring, kemudian mur, penyimpanannya ya. Jadi nggak bakalan apa-apa, terbalik juga nggak apa-apa kalau penyimpanan mur. Kemudian untuk torsi yang mur belakang saya torsi di angka 52 ya. 52 Nm, standarnya itu 50 Nm, saya tambahin itu 2 Newton ya. Itu toleransi juga ya, kurang lebih itu bisa, gak apa-apa ya teman-teman, meskipun lebih sedikit toleransi. Oke, setelah kencang semua tinggal kita coba hidupkan. Nah, kalau PCX 160 emang suaranya begini ya teman-teman, ada sedikit kasar ya, tapi itu nggak apa-apa lah. Tapi nggak kasar-kasar banget, cuman segini aja kasarnya, karena banyak sekali kan sekarang udah pada recall ya, ganti puli sekondari set yang belakang yang harganya 2 juta. Tapi motor saya nggak pernah dipanggil, mungkin motor saya nggak ada masalah ya. Tapi emang suaranya seperti ini, jadi nggak perlu khawatir kalau tidak terlalu parah suara ngelotroknya. Biasanya sih yang kena slidernya ya, slider yang tadi saya ganti itu biasanya itu penyebab kelotok. Tapi kalau segini mah menurut saya wajar-wajar aja, karena bagian puli-pulinya itu udah pada besar-besar. Kemudian pasang tutupnya, perhatikan ada 2 buah bos ya, jangan sampai tak terpasang karena itu buat center. Tinggal kita pasangkan lagi aja seperti ini, kemudian kita kencangkan. Usahakan untuk pengencangan kita silang ya supaya merata, jadi jangan dikencangin dulu semuanya, asal masuk aja dulu baut-bautnya. Setelah masuk semua baru kita kencangin secara merata. Nah, kemudian di bagian depan kita pasang lagi bautnya. Nah, di sini kita bisa gunakan tang jepit dan kunci sok 8 buat
ngencengin ataupun bongkar. Kalau misalkan terlalu keras bautnya bisa pakai kunci ini, jadi nggak perlu buka body ya, nggak perlu, kita kencengin aja secukupnya. Kemudian setelah itu tinggal kita pasang bagian covernya. Nah, kita pasangkan dulu kabelnya dulu ya. Nah, dari atas kemudian tarik ke atas. Jadi jangan langsung dari kabel yang besar dimasukin, nantinya susah. Jadi masukin dulu yang kecil, tarik ke atas, kemudian masukin klipnya. Nah, setelah itu udah tinggal kita pasang lagi aja seperti ini. Kemudian pasangkan lagi baut-bautnya. Nah, seperti ini. Jadi jangan langsung dikencengin semua, pasangkan dulu secara merata. Kalau misalkan dikencengin satu-satu, nanti yang satunya lubangnya nggak masuk ya. Jadi usahakan kencengin semuanya merata ya. Oke, setelah itu tinggal kita coba hidupkan. Nah, jadi saya tetap ya menggunakan roller 16 gram karena ada yang bertanya di video sebelumnya, Bang, masih menggunakan roller 16 gram nggak? Nah, di sini saya pakai 16 gram. Pokoknya saya rekomendasiin buat teman-teman semua pakai roller 16 gram. Silahkan dicoba ya untuk perbedaannya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat.